Aku pejabatmu, akan berpidato di hadapan mereka. Ya, bawahan Anda akan segera pergi dan menanganinya. Sudah sepantasnya dan selayaknya membayar utang. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia harus mengakuinya. Para pejabat terhormat, saya benar-benar tidak punya uang. Tidak ada. Tidak. Menindas orang di siang bolong. Minta dipukul. Dari mana bocah ini berasal? Kau berani memukulku. Kamu tidak pantas tahu. Kau tahu siapa aku? Yibing Komando Garnison adalah paman agungku. Bahkan jika Yibing datang ke sini, aku tetap akan memukulmu. Orang-orang dasiamu benar-benar tidak berguna. Pahlawan muda kau luar biasa berani. Aku menyerah. Serahkan uang yang kamu gunakan untuk menindas orang tua itu dan bersujud 3 kali dengan keras. Jika tidak, Baiklah, aku akan menyerahkannya. Awas. Berulang kali menyergap orang lain. Kalian semua. Apakah kalian bahkan pantas menjadi prajurit Dacia? Siapa kau? Beraninya kau menceramahiku. Jika kau tidak ingin matinya untuk memberi makan anjing. Mereka memang satu keluarga. Bicaralah. Tak satu pun dari kalian menggunakan otak kalian. aku akan memukulmu sampai mati dulu dan memberikannya kepada anjing. Paman agungku adalah seorang komandan. Jika kau menggangguku, dia tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kaisar datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Dan kamu, bahkan jangan berpikir untuk melarikan diri. Aku. Jika kamu bersedia berlutut, bersujud kepadaku dan mengakui kesalahanmu, bersujud 3 kali dengan keras, aku akan memaafkanmu. Sembah sujudku. Kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. Aku ingin melihat, apakah tulangmu lebih keras, atau mulutmu yang lebih keras? Jangan mengajarimu pelajaran. Kamu benar-benar tidak akan tahu tempatmu. Jika kamu punya nyali, berhenti menghindar. Kamu ingin membunuhku, namun kamu tidak membiarkanku menghindar. Logika macam apa itu? Kalau begitu kamu berhenti menghindar. Jika aku menang, aku akan bersujud padamu. Baiklah. Agen dari Komando Garnison ada di sini. Cepat lari. Sebentar lagi mereka akan membunuhmu. Aku tidak peduli. Mereka tidak punya nyali untuk membunuhku. Berhenti menyombongkan diri. Aku adalah Putri Jinsi. Akulah yang melukainya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi dia adalah Putri Jinsi. Kalian semua dari Komando Garnison menyalahgunakan kekuasaanmu dan menindas yang lemah. Aku sang putri tidak bisa tinggal diam dan menghadapinya untukmu. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku sang putri akan bertanggung jawab penuh atas tindakanku. Jika Anda memiliki masalah, hadapi aku. Di dalam wilayah Dacia ini, kami sama sekali tidak akan melepaskan setiap penjahat. Tuan Li, bukankah Anda setuju? Tepat sekali. Xiang Wu mengabaikan hukum. Berlaku segera. Dia dipecat dari jabatannya dan dilempar ke sel kematian. Anggap dirimu masuk akal. Lihat, pada akhirnya itu masih tergantung padaku. Ya. Semuanya tergantung padamu. Dilihat dari aksenmu. Kamu tidak terdengar seperti orang dari Lingshan. Aku datang dari ibu kota. Aku baru tiba di Lingshan hari ini. Kamu datang dari ibu kota, lalu apakah kamu mengenal Xiang, pejabat kesayangan kaisar? Siang ini. Kami cukup akrab satu sama lain. Apakah dia benar-benar menantang delegasi Jinsi kita? Dia adalah orang Dacia Moyang, paling cerdas. Putri kecil, mungkinkah kamu jatuh cinta padaku? Itu bisa dimengerti. Siapa yang bisa menyalahkanku karena begitu karismatik? Siang ini terampil dalam seni sipil dan militer, tampan dan tidak terkekang, dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dia benar-benar seorang yang berbakat. Ketika aku bertemu dengannya, aku harus membunuhnya. Wanita ini tidak mengikuti naskah. Raja Jinsi ini, berapa banyak putri yang dia miliki? Raja Jinsi hanya memiliki satu putri ini, yang juga merupakan Ratu Jinsi berikutnya. Hanya seorang anak. Jika dia terbunuh, Jinsi tidak akan memiliki penerus. Pada saat itu dengan prestis Huyan, mengklaim tahta tidak akan mudah dicapai. Dasar mata keranjang. Apakah kamu takut sekarang? Ini berada di dalam perbatasan Daciaku. Aku adalah warga Dacia. Mengapa aku harus takut? Mustahil.
Orang-orang Dacia lemah dan tidak kompeten. Mereka sudah kehilangan Lingshan. Kepada kami Jinsi sejak lama. Bagaimana mungkin? Itu adalah wilayahmu. Hu yang benar-benar menyembunyikan masalah Lingshan. Dia memiliki pasukan berat yang disergap di sini. Mungkinkah dia berniat membunuh Hashinai dan menjebak Dacia? Dengan aku di sini, dia bisa melupakannya. Aku adalah yang baru ditunjuk, Gubernur Militer Lingshan Xian. Selama masa jabatanku sebagai pejabat, aku benar-benar melarang siapapun untuk mengabaikan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Jika ada yang melanggar ini, mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Bagus. Kau ingin mengambil alih Lingshan. Siapa yang memberimu keberanian? Jinsi ini menandatangani perjanjian dengan Dacia, mengembalikan Lingshan. Aku mengambil alih dengan dekret kaisar yang dibenarkan dan sah. Tidak mungkin. Kami Jinsi sama sekali tidak akan menandatangani klausul seperti itu. Tertulis dengan jelas, hitam di atas putih di sini, dan kalian semua, segel nasional kerajaan Jinsi Anda, tidak boleh ada pemalsuan. Ini? Bukankah ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Hashinai melukai seseorang di pasar yang ramai ini. Tahan dia selama 3 hari sesuai hukum. Bawa dia pergi. Bagaimana kau bisa begitu tangguh? Baru saja. Aku hanya ingin menggodamu. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, Siang. Aku tidak akan membiarkanmu lolos, Siang. Tuan Si, kami membawa Putri Jinsi pergi. Raja Jinsi tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Jika tidak memasang umpan, bagaimana target akan memakan umpan? Tuan Si telah menempuh perjalanan jauh. Tidak datang tepat waktu. Ini adalah wilayah Dacia kita. Mengapa repot? Tamu ini utusan. Dacia dan Jinsi baru saja menandatangani perjanjian damai. Dan Anda segera menangkap Putri Jinsiku. Anda sengaja mencoba menentang Jinsi. Hashinai melanggar hukum Daciaku. Menurut hukum Dacia, ini seharusnya ditangani dengan benar. Jadi maksud Anda tidak akan membebaskannya. Utusan, mari kita bicarakan ini dengan baik. Selama utusan membawa pasukan Jinsi dan menarik diri dari Lingshan, aku akan segera melepaskan orang itu. Sungguh lelucon. Saya telah memimpin pasukan dan ditempatkan di Lingshan selama lebih dari 10 tahun. Kau suruh aku pergi dan aku pergi. Kau pikir kau ini siapa? Apakah utusan lupa taruhan dengan Daciaku? Jika aku membunuhmu, siapa yang akan mengingat taruhan itu? Raja Jinsi selalu menjunjung tinggi hidup berdampingan secara damai dengan Daciaku. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung seluruh Dacia. Tidakkah kamu takut Raja Jinsi akan menyalahkanmu? Begitu aku menjadi Raja Jinsi, siapa yang masih akan takut padanya? Kamu ingin membunuh Hashinai dan mengklaim tahta sendiri. Salah. Kau membunuh Hashinai. Aku hanya ingin menyelamatkan penguasa. Tetapi aku terlambat selangkah. Aku tidak punya pilihan selain membunuh Mukasim ini untuk membalaskan dendam putri. Kamu berbicara omong kosong. Aku hanya melemparkan Hashinai ke penjara bawah tanah. Kapan aku bilang aku akan membunuhnya? Ye Bing dari Komando Garnison adalah orang kepercayaan Wali Raja. Dengan dia sebagai saksi, kau tidak akan bisa membela diri. Rencana yang sempurna untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sayang sekali. Kamu bertemu denganku. Apa maksudmu? Yerbing, 2 hari yang lalu sudah dilempar ke gunung belakang untuk memberi makan anjing olehku. Saya perkirakan sekarang Anda hanya bisa menemukan sisa-sisa yang berserakan dan tulang belulang yang patah. Kau membunuh Ye Bing. Bagaimana kau tahu? Dia adalah salah satu dari kita. Kebenaran yang begitu sederhana. Dengan jari kaki Anda bisa mengetahuinya. Kau antek anjing. Kau menghadapi kematian dan masih begitu sombong. Karena saya tidak akan hidup lebih lama lagi. Tentu saja saya harus mengatakan sedikit lebih banyak. Anda menggunakan dalih menawarkan Upeti untuk datang ke sini dan menantang kami. Kenyataannya, Anda berkolusi dengan Wali Raja. Jika Dacia kalah 3 pertandingan berturut-turut, Wali Raja akan mengambil kesempatan untuk menggulingkan Kaisar dan mengangkat dirinya sendiri. Pada saat itu,
Dia bisa mendukung Anda sebagai Raja Jinsi. Tahta selalu menjadi milik mereka yang cakap. Aku telah membangun prestasi militer yang gemilang untuk Jinsi. Mengapa aku harus mendengarkan anak kecil? Sayang sekali. Sayang sekali rencana rumit Anda dihancurkan oleh saya. Jadi Anda menemukan Yibing. Karena Anda mengerti karakter Hasinai yang membenci kejahatan seperti musuh pribadi. Anda sengaja menyuruh Xiang Wu dan yang lainnya memancing masalah, lalu mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan merebut kekuasaan. Bukan. Kau menangkap putri demi melindunginya. Utusan khusus. Hasinai adalah kerajaan Jinsi. Satu-satunya pewaris. Jika dia meninggal di sini di rahasia saya, maka 10 kepala saya tidak akan cukup untuk memberikan ganti rugi. Tentu saja saya sudah membuat beberapa persiapan. Kau mamang agak cerdik. Namun, kau masih mengabaikan satu hal. Bahkan tanpa Yibing, aku tetap akan membunuh Hasinai. Dengan kecerdasan Anda, bagaimana Anda bisa berpikir untuk memberontak? Karena saya sudah melihat melalui skema Anda, apakah saya masih akan menempatkan putri di penjara dan membiarkan Anda membunuhnya? Serahkan putri, dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Benarkah? Ya, Hasinai, bagaimanapun juga adalah seorang putri. Menukarnya dengan hidup saya, bisakah itu ditukar dengan sesuatu yang lain? aku pikir kau adalah orang yang sangat berintegritas. Aku tidak menyangka kau juga seseorang yang melupakan kebenaran demi keuntungan. Bicaralah, apa yang kau inginkan? Tentu saja itu adalah perhiasan dan wanita cantik. Semakin banyak semakin baik. Bawahan anjing ini, tak kusangka dia akan mengkhianatiku demi sedikit perhiasan. Putri mohon tenangkan amarah Anda. Tuan sama sekali bukan orang seperti itu. Mohon bersabar. Sebaiknya jangan sampai terjadi. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhnya. Kau adalah seorang Kasim. Untuk apa kau menginginkan wanita? Anda sedikit meremehkan orang cacat. Baiklah, selama kau bersedia melepaskan putri, perhiasan dan wanita cantik, apapun yang kau inginkan, bisa didapatkan. Hanya perhiasan dan wanita cantik selalu terasa kurang. Seorang antak yang patuh, apakah kau akan bicara? Apa kau percaya aku bisa mengambil kepalamu sekarang juga? Jangan terlalu tidak sabar utusan. Saya janji, hanya satu permintaan terakhir. Bicaralah. Utusan, saya ingin hidup Anda. Karena kau begitu ingin mati, maka aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Apa kau buta? Aku memerintahkanmu untuk membunuhnya. Pengkhianat. Bukankah kau sangat sombong barusan? Mengapa kau tidak bertingkah liar sekarang? Kau memasang jebakan untuk mencelakaiku. Rencanaku tanpa celah. Mustahil bagiku untuk kalah. Mustahil. Tuan sudah mengantisipasi langkahmu sejak awal. Dia menyuruhku membawa pasukan lebih awal dan memasang jebakan di luar kediaman. Saat anak buahmu tiba, mereka langsung dibantai. Lalu kami berganti seragam Jinsi untuk menjadikan yang palsu seolah asli. Kau secara khusus memerintahkan seseorang untuk membawaku ke aula belakang. Itu justru untuk mengungkap identitas asli Huyan. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Bukan hanya itu, Tuan Si mengeksekusi Yibing. Memotong mata dan telinga Hu yang di komando garnison. Dia menghukum berat Xiang Wu dan yang lainnya. Mengonsolidasikan dukungan di dalam pasukan. Itulah mengapa rencana berjalan begitu lancar. Rencana ini langkah demi langkah. Sangat teliti dan ketat. Sungguh layak menjadi pria terpintar Dacia. Dengan iki seperti milik Anda. Untuk mencuci kaki saya. Anda bahkan tidak layak. Siang. Kali ini, aku ceroboh. Lain kali, kau tidak akan seberuntung ini. Apa kau pikir kau masih bisa keluar dari sini hidup-hidup? Sialan. Dia benar-benar menggunakan bom asap. Tuan yakinlah,
Aku sudah memerintahkan gerbang kota disegel. Nguyen tidak bisa melarikan diri. Ikuti aku. Apa yang kau lakukan? Mesum. Anda yang mendekat. Apa hubungannya dengan saya? Kau benar-benar beraksi. Sangat menjengkelkan. Saya telah tanpa istirahat selama sehari semalam. Saya beritahu Anda. Begitu saya sudah cukup istirahat, saya ingin bertarung hebat dengan Anda. Selama 3 hari 3 malam. Siapa yang ingin bertempur hebat denganmu? Selama 3 hari 3 malam. Dia benar-benar tertidur. Bagaimana status pertempuran? Tuan, perhitungan Anda memang cemerlang. Pasukan Huyan, ketakutan oleh senapan lontar dan ranjau darat, berhamburan kemana-mana. Pasukan kita meraih kemenangan besar. Huyan terluka parah. Saya sudah memerintahkannya untuk dikirim ke penjara hukuman mati. Dijaga ketat. Ingatlah para tawanan perang yang menyerah itu. Ingatlah untuk memperlakukan mereka dengan baik. Adapun mereka yang tetap tidak bisa diperbaiki, eksekusi mereka tanpa kecuali. Ya tuanku. Bawahan Anda menerima laporan rahasia. Raja Jinsi telah diam-diam bergegas ke Dacia. Dia akan tiba di Lingshan besok. Saya baru saja bersiap untuk mengambil alih tahanan. Kali ini informasi Raja Jinsi cukup tepat. Akulah yang meminta ayahku untuk datang. Aku mengirim pesan melalui merpati pos. Apa maksudmu dengan itu? Aku khawatir tentangmu. Namun kamu mencurigaiku. Tidak. Maksud saya adalah, bukankah ayah mertua melakukan perjalanan ribuan mil untuk sampai ke sini? Bagaimana saya bisa tidak memberinya sambutan yang layak? Siapa ayah mertuamu yang terhormat? Bukankah begitu? Belum. Tepat sekali. Benarkah? Ya. Bagaimana bisa? Saya sepertinya telah mendengar sebuah rahasia yang luar biasa. Tuan Si tidak akan membunuh. Kakak, mari kita bicara baik-baik. Jangan terlalu kasar. Siapa kakakmu? Xiao Sise, kamu bersikap sangat tidak sopan. Tidak sopan. Dan ada sesuatu yang bahkan lebih berani. Kamu lepaskan aku. Jika Yang Mulia ingin bermain, hamba Anda akan menemani Yang Mulia untuk bersenang-senang. Hari ini, hamba Anda akan merebut kekayaan dan kecantikan dari Yang Mulia. Yang Mulia, hamba Anda sangat merindukan Anda. Kamu sekarang Pangeran Permaisuri Jinsi dan Raja Jinsi di masa depan. Apakah kamu masih akan mengingatku? Yang Mulia, apakah Anda cemburu? Jinsi ini mendengarkan perintahku. Bukankah itu berarti Anda juga bisa memerintahnya? Aku memerintahkanmu untuk menaklukkan Lingshan. Siapa yang menyuruhmu menaklukkan? Putri Jinsi, katakan padaku, bukankah kamu tertarik oleh kecantikannya dan merayunya? Yang Mulia, di dalam hatiku, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Lalu, mengapa kau tidak mengirimiku surat? Aku sepenuh hati fokus pada Lingshan dan berurusan dengan Huyan. Aku belum memejamkan mata selama sehari semalam. Aku benar-benar tidak punya waktu luang. Jika bukan karena kau membunuh Huyan dan memberikan jasa besar, aku pasti akan menghukummu dengan berat. Yang Mulia, karena aku telah memberikan pelayanan. Yang Mulia, bukankah seharusnya Anda menghadiahiku dengan sesuatu? Kau sekarang pangeran pendamping Jinsi. Apalagi yang bisa kuberikan sebagai hadiah kepadamu? Apa yang aku inginkan, Yang Mulia? Tidakkah Anda tahu? Malam semakin larut dan embun semakin berat. Yang Mulia, selama Anda tidak hadir,
Aku akan mengurus istirahat Anda. Mulut manis. Mari kita bahas urusan penting. Aku dengar, kau menciptakan sejenis senjata yang tangguh. Rumus untuk bahan-bahan ini. Semuanya ada di sini. Yang Mulia hanya perlu mengalokasikan personal, dan berapapun yang Anda inginkan, Anda akan mendapatkannya. Apa itu belerang ini? Aku belum pernah mendengarnya. Ini adalah zat yang sangat kuat. Dacia kita tidak memilikinya. Namun Jinsi memiliki banyak. Itu sebabnya, ketika aku kembali kali ini, aku membawa banyak sekali bersamaku. Putri Jinsi itu benar-benar murah hati kepadamu. Yang Mulia, tampilan cemburu Anda ini benar-benar menggemaskan. Kau sangat berbakat, berani, dan banyak akal. Mengikutiku, kau hanya bisa menjadi seorang Kasim kecil tanpa nama dan pangkat. Apakah kau tidak merasa dirugikan? Yang Mulia memiliki visi dan strategi yang hebat, dan menyimpan ambisi yang tinggi. Hamba Anda sangat memahami kesulitan dan kesusahan Yang Mulia selama bertahun-tahun ini. Untuk dapat melayani Yang Mulia, hamba Anda dengan sepenuh hati bersedia, tanpa rasa keberatan sedikit pun. Tapi sekarang kau adalah pendamping Jinsi dan Raja Jinsi di masa depan. Apakah kau puas dengan ini? Bagaimana bisa suami dan istri saling menghitung satu sama lain? Suami, jika aku berani memanggilmu begitu, apakah kau berani menjawab? Yang Mulia, sudah larut malam. Mengapa kita tidak beristirahat lebih awal? Malam ini kau tidur di lantai. Jangan seperti itu, Yang Mulia. Musim gugur hampir tiba. Di tempat tidur terasa dingin. Hamba Anda akan menghangatkan tempat tidur untuk Anda. Kalau begitu cepatlah, bantu aku berganti pakaian. Ya Yang Mulia, hamba Anda Menaikkan harga biji-bijian. Para menteri yang terhormat. Apa tujuannya? Yang Mulia, tindakan ini pasti akan menyebabkan pedagang gandum menimbun. Pada saat itu rakyat jelata tidak akan punya gandum untuk dibeli, dan hidup mereka akan diserahkan pada nasib. Ini mengabaikan nyawa rakyat jelata. Tepat sekali. Yang Mulia orang yang mengusulkan rencana ini menyimpan niat jahat, membawa bencana bagi negara dan rakyat. Mereka pasti mata-mata yang dikirim oleh negara musuh. Yang Mulia, rakyat jelata sangat menderita. Menstabilkan harga gabah sekarang dan melepaskan cadangan untuk bantuan bencana adalah kebijakan terbaik. Yang Mulia, orang yang menawarkan rencana ini sengaja mencoba membuat Yang Mulia kehilangan dukungan rakyat. Ini hukuman berat. Bersihkan istana. Aku menyampaikan rencana ini kepada Yang Mulia. Jika Anda para pejabat yang terhormat tidak memahami makna mendalam di baliknya, aku dapat menjelaskannya satu persatu. Siang apa niatmu? Apakah Anda mencoba untuk melihat warga Dacia mati yang mengakibatkan jutaan mayat tergeletak di mana-mana? Menteri Zhu menaikkan harga gabah, menarik pedagang gabah untuk menimbun sampai gabah baru dari panen musim gugur memasuki penyimpanan. Gabah lama para pedagang tentu saja tidak dapat dijual. Pada saat itu, mereka hanya bisa untuk menjualnya dengan harga murah. Bagaimana saya telah membawa bencana bagi negara dan rakyat. Omong kosong saat ini. Masih ada setengah bulan lagi sampai panen musim gugur. Dan korban kelaparan sedang sekarat. Bagaimana kita mampu menunggu? Lumbung-lumbung di mana-mana telah menyimpan biji-bijian. Sebelum panen musim gugur, kita pasti bisa melepaskan biji-bijian untuk bantuan bencana. Lumbung lokal dicadangkan untuk konflik militer. Bagaimana mereka bisa dipindahkan secara sewenang-wenang? Sekarang bukan masa perang. Kita bisa menggunakannya terlebih dahulu. Biji-bijian di lumbung. Dan setelah stabilitas dipulihkan pasca bencana, kita bisa perlahan mengisi kembali stok. Ada jutaan korban bencana. Pedagang gandum lokal, berapa lama mereka bisa bertahan? Bagaimana jika pedagang gandum lokal menolak mendengarkan Anda? Apa yang harus dilakukan saat itu? Jika terjadi kesalahan yang melibatkan ratusan ribu dalam bisnis, bisakah Anda menanggung kerugiannya? Yang Mulia, sekalian bahkan belum mencoba. Namun Anda meminta uang kepada Baginda. Mungkinkah? Yang Mulia sekalian, memiliki motif tersembunyi. Budak kurang ajar. Beraninya kau berbicara omong kosong. Diam. Yang Mulia, saya setuju dengan pendapat Pangeran Bupati. Menstabilkan harga gandum adalah strategi terbaik. Baginda jika istana kekaisaran ikut campur, para pedagang biji-bijian pasti tidak akan menjual biji-bijian. Pada saat itu, situasinya akan semakin sulit diatasi. Omong kosong, saya telah mengelola pembukuan selama tidak kurang dari 20 tahun. Mungkinkah aku lebih rendah darimu? Kau Kasim, hanya pedagang biji-bijian.
Berani-beraninya mereka menentang istana kekaisaran. Tepat sekali. Jika pedagang biji-bijian berani menjual kepada kami dengan harga selangit, eksekusi mereka di tempat. Di bawah hukuman berat siapa yang berani bertindak lancang. Baginda sama sekali tidak. Jika istana kekaisaran melakukan ini, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di sektor komersial. Pada saat itu, bahkan jika rakyat jelata memiliki biji-bijian, mereka akan mati kelaparan. Itu hanyalah pembicaraan yang mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin rakyat jelata kelaparan jika mereka punya biji-bijian? Ini jelas provokasi yang disengaja dan menabur perselisihan. Menekan harga biji-bijian, tidak diragukan lagi adalah memicu masalah. Itu tidak hanya akan gagal menyelesaikan bencana, tetapi akan membuatnya semakin buruk. Anda mencari keuntungan pribadi, mengabaikan nyawa rakyat jelata. Tidakkah Anda takut bahwa mereka, rakyat jelata yang mati kelaparan, akan berubah menjadi roh pendendam, dan menuntut balas dendam pada Anda? Kau, Xiao Sisi, kau, jangan lancang. Baginda, menteri tua ini mengabdi sepenuh hati kepada Dacia. Namun sekarang, hamba dihina oleh Kasim Randahan. Baginda hari ini, Baginda harus memberikan kepada menteri tua ini keadilan. Jika tidak, hamba akan membenturkan kepala hamba dan mati tepat di sini di tangga ini untuk pergi menemui mendiang kaisar terlebih dahulu. Baginda, Siang Kasim Randahan berani menghina pejabat tinggi istana kekaisaran. Jika Baginda tidak menghukumnya dengan berat, di mana wibawa Dacia kita? Di mana prinsip-prinsip istana? Hamba memohon Baginda untuk menghukumnya dengan berat. Hamba memohon Baginda untuk menghukumnya dengan berat. Hamba memohon Baginda. Hamba memohon Baginda untuk menghukumnya dengan berat. Siang adalah kesayangan yang mulia dan menikmati kepercayaan yang mendalam. Ini wajar saja jika yang mulia tidak ingin menghukumnya. Biarlah. Ketika orang tua bodoh itu mengatakan ini, Anda mencoba menempatkan kaisar muda dalam posisi sulit. Kalau begitu, pikirkan ini. Baginda, hamba berbicara tidak pantas dan menyinggung kedua tuan. Hamba rela menerima hukuman. Siang mengabaikan hukum. Hukum dia dengan 20 pukulan tongkat pengadilan. Baginda, hamba benar-benar setia kepada Baginda. Baginda akan mengerti cepat atau lambat. Apakah semuanya sudah disiapkan? Tuan, yakinlah, semuanya sudah disiapkan sesuai instruksi Anda. Sebentar lagi Anda hanya berpura-pura untuk berteriak 3 kali. Sial, sakit sekali. Sashiang, Hadiah. aku menganugerahimu 300 tal perak untuk membantu korban bencana. Hamba mematuhi dekret. Baginda yakinlah, dalam waktu setengah bulan, menteri tua Baginda pasti akan meringankan situasi bencana. Itu akan menjadi yang terbaik. Jika kau tidak berhasil, nasibmu mungkin tidak lebih baik daripada nasib Siang. Ya, menteri tua Baginda pasti akan memastikan rakyat jelata menerima biji-bijian dengan harga wajar. Itu akan menjadi yang terbaik. Sidang ditutup. Sidang ditutup. Pangeran, tidak akan ada masalah dengan rencana itu, bukan? Hari ini, Baginda kali ini pasti menaruh dendam padaku. Apa yang kau takutkan? Kau keluarkan 500.000 dan membeli sedikit gandum basi. Biarkan kebencian publik diredam. Itu akan cukup. Pangeran sungguh cemerlang. Bawahan Anda nanti akan mengantarkan 2 juta uang perak ke kediaman Anda untuk menghadiahi pangeran atas kerja kerasnya. Menteri Su Anda memang mudah diajak. Kau membunuh suamimu sendiri. Kau berani mengatakan itu? Mengapa kau menyinggung Seshiang? Bagaimanapun juga dia adalah seorang menteri terhormat dari 2 kementerian. Keuntungan apa yang kau dapatkan dari menyinggungnya? Jika kita melanjutkan sesuai dengan rencana Zhu Xing, dalam waktu setengah bulan, kerusuhan pasti akan pecah di mana-mana. Semakin sengit saya berdebat dengannya hari ini, semakin berat Baginda bisa menghukumnya nanti. Hukumannya juga bisa lebih berat. Aku tahu maksudmu, tapi pukulan tongkat pengadilan bisa berakibat fatal. Baginda, sangat sedih. Jangan khawatir, saya sudah menyuap Kasim yang melaksanakan hukuman. Kelihatannya menakutkan.
akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Ini semua adalah laporan yang melaporkan bunuh diri para pedagang biji-bijian dan pemberontakan rakyat jelata. Sashiang, jelaskan dengan jelas kepada kami, kemana perginya dana yang dialokasikan pengadilan? Mengapa situasi bencana semakin parah? Baginda, hamba hanya bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana. Mengenai keberadaan perak bantuan bencana, hamba benar-benar tidak tahu. Kau bajingan, kaulah yang awalnya bersumpah dengan sungguh-sungguh kepada kami, mengatakan tidak akan memakan waktu sebulan. Situasi bencana akan teratasi. Sekarang kau bilang kepada kami kau tidak tahu, apakah kau mengejek kami? Hamba, Bawa dia pergi. Hukum dia dengan berat dengan 50 pukulan tongkat pengadilan. Baginda mohon kasihanilah hamba. Tunggu. Yang mulia, Menteri Zhu selalu setia dan mengabdi pada istana. Hukuman ini bukankah terlalu berat? Dalam beberapa hari singkat ini, para korban kelaparan yang mati kelaparan di seluruh wilayah berjumlah puluhan ribu. Jika kita tidak ingat akan jasa Shusheng di masa lalu, kita pasti akan mengeksekusi dia dan seluruh klannya. Tapi Sang Wali yang bersama kita menetapkan hukum dan mengumpulkan bukti. Tetapi fakta-fakta sekarang terungkap di depan mata kita. Apakah Sang Wali masih ingin mengatakan sesuatu? hamba tidak berani. Bawa dia pergi. Beri dia pukulan yang parah. Baginda, ampuni nyawa hamba. Baginda, ampuni nyawa hamba. Ampun. Melapor kepada Baginda, Zhu Xing tidak tahan dengan hukuman itu dan sudah meninggal. Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Mungkin lebih baik dia mati. Keluarkan dekret kekaisaran untuk kita. Xu Sheng menangani urusan dengan buruk. Cabut gelarnya sebagai menteri, mulai dari generasi ketiga putra dan keponakan keluarga Xu. Mereka dilarang memasuki dunia pemerintahan. Bencana saat ini terlalu parah. Bahkan ibu kota memiliki jutaan warga yang terkena dampak. Para menteri yang terhormat, apakah Anda memiliki strategi bagus yang tersisa? Apa pendapat Sang Wali? Yang mulia, bijaksana dan tegar. Hamba tua Anda tidak berani berbicara lancang. Karena itu masalahnya. Kami bermaksud untuk memilih individu yang cakap dari berbagai kementerian untuk mendirikan Jingwei, untuk setia kepada kaisar dan memantau semua pejabat di bawah. Pejabat di bawah peringkat ketiga dapat dieksekusi terlebih dahulu dan dilaporkan kemudian. Siang dari Direktorat Seremonial Setia dan Berbakti dan telah berulang kali memberikan jasa yang terpuji. Efektif segera dia akan mengambil alih Jingwei. Yang mulia, hamba Anda keberatan. Otoritas yang begitu besar sedang diserahkan kepada seorang Kasim. Baginda, Siang hanya memiliki sedikit kecerdikan kecil. Mengawasi semua pejabat adalah kekuasaan yang sangat besar. Bagaimana dia bisa kompeten untuk tugas itu? Setiap satu dari Anda, ketika menangani urusan, Anda benar-benar tidak berguna. Namun ketika mempertanyakan menteri yang layak, setiap satu dari Anda bermulut tajam. Baginda, ini Siang memang memiliki beberapa bakat, tetapi dia bagaimanapun juga adalah Kasim Istana Dalam. Urusan negara itu rumit. Jika dia menanganinya dengan tidak benar, jika Anda mampu menyelamatkan orang-orang dari penderitaan, maka posisi Jingwei ini, Anda juga layak untuk memegangnya. Yang mulia, situasi bencana menyangkut nyawa dan harta benda dari puluhan ribu warga. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Menteri Zhu menangani urusan dengan buruk. Pantas mati berkali-kali. Tapi Siang, jika terjadi kesalahan, lalu apa yang akan terjadi? Aku akan sepenuhnya melindungi Siang. Jika terjadi kesalahan, aku akan menanggung semua tanggung jawab. Bagus. Hamba Anda akan menunggu dan melihat. Kau pencuri kurang ajar. Beraninya kau melakukan kekerasan di luar kediaman wali raja. Kau sebaiknya berpikir baik-baik. Berapa banyak kepala yang kau miliki? Tuan kami mengundangmu untuk ikut kembali bersamaku. Siapa tuanmu? Kau sudah bangun.
Kau menculikku. Apa maumu? Aku ingin bernostalgia denganmu. Aku takut mengganggumu. Jadi, kecilkan suaramu sedikit. Aku membenci. Kau bajingan tak tahu berterima kasih. Aku tidak punya hubungan untuk dikenang bersamamu. Sekarang juga, lepaskan aku segera. Kalau tidak, kau akan menunggu wali raja untuk menghukum mati kau dengan 1000 sayatan. Apakah kau pikir wali raja akan berbalik melawanku? Demi kau. Pertama ada Fang Qin lalu Zhu Xing. Mereka keduanya adalah pejabat peringkat pertama di istana. Wali raja membunuh mereka begitu saja. Apakah kau pikir kau hanya seorang pelayan? Di hatinya bisa sepenting itu. Saya telah melayani Yang Mulia dengan setia selama puluhan tahun. Apakah kau pikir hanya dengan beberapa kata darimu kau bisa menabur perselisihan di antara kami? Jangan harap. Jika dia benar-benar percaya kata-katamu, apakah dia masih akan memaksamu meminum pil pemakan jantung? Aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Selama kamu membantuku, aku menjaminmu seumur hidup, kekayaan, dan kemuliaan. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kamu tahu statusku saat ini. Aku mampu membuat janji seperti itu. Ini adalah penawar untuk pil pemakan jantung. Ambil atau tinggalkan. Kemenangan dan kekalahan sulit diprediksi. Mengapa tidak memiliki satu pendukung kuat lagi? Pergi. Apakah Anda benar-benar akan memberinya penawarnya? Saya khawatir dia mungkin menjadi bermusuhan. Bajingan tua itu curiga dan mudah marah. Dengan kematian Fang Qin dan Zhu Xing, itu sudah memberikan banyak orang peringatan. Dia adalah pria yang cerdas. Dan dia punya penawarnya. Menundukkannya akan mudah. Jadi pembunuhan Anda terhadap Zhu Xiang bukan hanya untuk membersihkan pengadilan untuk saya, tetapi juga untuk membuka jalan bagi hari ini. Pikiran Anda benar-benar kompleks. Baginda. Apakah Baginda ingin melihat seberapa banyak rencana yang sebenarnya aku miliki? Sang Wali sekarang berharap dia bisa menggali tulang-tulang Anda dan meminum darah Anda. Saya masih tidak tahu metode apa yang akan dia gunakan untuk berurusan dengan Anda. Namun Anda masih memiliki keberanian untuk berada di sini. Tersenyum nakal pada saya. Jika Baginda mau menciumku saja, aku akan mengirimkan tulang bajingan tua itu kepadamu sebagai hadiah. Ide jahat apa yang sedang Anda rencanakan sekarang? Rahasia ini tidak boleh diungkapkan, kecuali ada daging untuk dimakan. Tidak boleh terlalu terlambat. Sebelum gelap, perlu kembali ke istana. Dimengerti. Hamba menurut Tuanku. itu terjadi begitu cepat. Mari kita pergi. Mari kita lihat. Ya, keluarlah, keluarlah. Keluarlah, keluarlah. Tuanku mohon tegakkan keadilan untuk hamba. Toko biji-bijian hamba ini telah dijarah habis-habisan. Tidak tersisa sedikit pun. Ya benar. Dan toko kayu bakar hamba ini juga dirampok habis-habisan. Kami mohon tuanku menegakkan keadilan. Semua pedagang yang dijarah pada waktu itu, bawa buku rekening kalian dan daftarkan kerugiannya kepada juru tulis. Setelah Yamen memverifikasi klaim tersebut, kompensasi akan dibayarkan sesuai dengan nilainya. Terima kasih tuanku. Terima kasih tuanku. Namun, jika pangeran ini mengetahui bahwa kalian telah melaporkan secara palsu, kalian tidak hanya harus membayar ganti rugi 10 kali lipat, tetapi keluarga kalian juga akan disita sebagai budak pemerintah. Kalian juga tidak perlu takut. Selama kalian mendaftar dengan jujur, tentu saja tidak akan terjadi apa-apa. Saya baru ingat bahwa di toko saya masih banyak hal yang perlu diurus. Saya permisi dulu. Ya, istri saya memanggil saya pulang untuk makan malam. Saya harus segera kembali. Siapa pemimpinnya? Li Chen, pergi ke dapur belakang dan bawa nasi dan bakpao kukus ke sini. Semakin banyak semakin baik. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Berikan aku. Jika kalian ingin makanan, maka katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, eksekusi mereka di tempat. Jangan sisakan satu pun yang hidup. Tuanku, mereka semua adalah rakyat jelata. Menghukum mati mereka di tempat, apakah itu benar? Meninggalkan rumah mereka, kelaparan. Mereka memang menyedihkan, tetapi merampas barang sembarangan. Mengganggu kedamaian negara. Ini hanya bisa disebut perusuh.
Pengungsi, saya pejabat ini akan menyelamatkan mereka meskipun harus kehilangan semua yang saya miliki. Perusuh, saya pejabat ini sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jangan dengarkan dia. Tidak ada pejabat yang orang baik. Semuanya ambil. Bawa pergi. Punyaku. Punyaku. Siapa yang berani merampasnya akan dieksekusi. Bicaralah. Siapa sebenarnya yang membawamu ke sini? Dia yang membawa kami ke sini. Dia bilang istana kekaisaran tidak peduli apakah kami hidup atau mati. Li Chen, tangkap dia. Siksa dia dengan kejam. Pastikan untuk mencari tahu siapa di balik ini. Bawa dia pergi. Jangan merampas berbaris dengan jujur. Semua orang akan mendapatkan makanan. Benarkah apakah Anda benar-benar memberi kami makanan? Baginda tahu kalian menderita. Dan secara khusus mengatur agar saya pejabat ini memberikan bantuan bencana. Semua rakyat Dacia kita. Setiap orang akan memiliki gandum dan atap untuk tidur. Terima kasih Yang Mulia. Datang satu persatu dan berbaris. Berbaris. Tuanku, ampuni nyawa hamba. Saya hanya menerima uang untuk melakukan pekerjaan itu. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Cao Xiaoshan adalah orang terkenal di ibu kota. Bahkan hama di selokan bisa membedakan jantan dari betina. Kau tidak mungkin tahu siapa yang menyogokmu. Li Chen, sepertinya cambukmu terlalu ringan memukul. Tuanku benar. Saya bawahan Anda akan beralih ke besi panas sekarang. Beralih ke besi panas. Tidak, saya akan bicara. Saya akan bicara. Dari mana saya harus mulai dulu? Mata, hidung, atau adik kecilmu? Itu adalah pelayan wali raja. Dia memberi saya 10 tahil emas dan menyuruh saya memimpin para pengungsi untuk membuat onar. Membuat onar dan kau mendapat 10 tahil emas. Ya dan juga sebotol racun. Dia menyuruh saya memanfaatkan saat Tuan Si sedang lengah dan menaruhnya di makanannya. Di mana racun itu? Itu ada di dalam lengan baju saya. Saya tidak berbohong. Bawa dia untuk menandatangani dan membubuhkan sidik jarinya. Serahkan dia ke prefektur Yingtian untuk diselidiki dan dituntut. Bagaimana masalahnya? Xiaoshan telah berhasil menyusup ke Jin Yiwei. Hamba yakin berita ini akan segera menyebar bahwa Si Yang telah diracuni. Bagus. Begitu Si Yang mati, Kaisar muda akan tidak berdaya. Anda cepat ambil surat-surat ini dan kirimkan. Begitu waktunya tepat, kita akan segera meluncurkan pemberontakan. Ya, hamba akan pergi sekarang. Pangeran mohon jangan salahkan hamba karena bersikap kejam. Hamba melakukan ini hanya untuk menyelamatkan nyawa hamba sendiri. Hati pengkhianat penjahat tua itu belum mati. Dia sebenarnya masih ingin membunuhmu. Untungnya Anda pintar dan tidak terjebak. Saya hanya tidak menyangka. Mereka yang diam-diam berkolusi dengan sang wali. Begitu banyak. Mereka benar-benar tercela. Orang-orang ini hanyalah oportunis. Condong kemanapun angin bertiup. Mereka tidak akan menjadi apa-apa. Tepat. Dengan daftar ini, saya dapat mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam. Begitu ada gerakan, mereka akan segera ditahan. Para pengungsi itu, bagaimana keadaan mereka? Gelombang pengungsi sebelumnya sudah diselesaikan. Namun di luar kota, aku tidak tahu dari mana berita itu menyebar. Para pengungsi itu semuanya bergegas masuk ke kota. Ini pasokan gandum Jin Yiwei dikonsumsi dengan sangat cepat. Mari kita pinjam gandum dari Kementerian Pendapatan terlebih dahulu. Memberi seseorang ikan tidak sebaik mengajarinya memancing. Kita harus terlebih dahulu mengajari para korban bencana ini metode bertahan hidup. Hanya dengan begitu kita dapat secara mendasar menyelesaikan situasi bencana. Anda punya ide lagi? Ini adalah metode yang baik. Tapi rubah-rubah tua itu tidak akan mudah menyerahkan harta benda mereka. Ketika saatnya tiba, kami akan memposting daftar di setiap gerbang kota. Daftarkan semua uang dan perbekalan. Adapun mereka yang tidak berkontribusi, biarkan saja mereka. Saat itu, kelompok rubah tua ini, demi reputasi mereka sendiri, akan menyumbang uang jika mereka memilikinya, dan tenaga jika mereka punya kekuatan. Aku membantu mereka mengumpulkan kebajikan. Dan kebetulan, mengikis sebagian dari kelebihan kekayaan mereka, yang bermanfaat bagi mereka.
kesehatan fisik. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Aku tahu kau cerdas. Ini adalah hadiahku untukmu. Jadi ketulusan yang mulia. Hanya sebesar ini. Apa yang kau inginkan? Sebenarnya apa yang aku inginkan? Sekarang, situasi bencana semakin parah. Aku telah memutuskan untuk mengeluarkan titah kekaisaran. Siapapun yang memberikan sumbangan amal, melebihi 100 tel perak, jasanya akan dicatat dalam buku besar. Dan pengumuman kekaisaran akan dipasang di ibu kota selama 1 bulan. Yang mulia, awalnya Siang dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa dia ingin menyelesaikan situasi bencana. Namun sekarang dia bergantung pada penggalangan dana. Mungkinkah Siang melebih-lebihkan masalahnya? Jing Yue mengumpulkan sejumlah besar korban bencana yang melarikan diri, memadati Yamen hingga tidak bisa dilewati. Tapi aku dan Wali Raja dan semua menteri cukup menganggur. Sekarang, mengenai masalah korban bencana, biarkan semua menteri menyumbangkan sedikit usaha. Wali Raja, apakah Anda masih akan membuat alasan? Yang mulia, saya pangeran tidak bisa The film was membiarkan mayat translated kelaparan berserakan and di tanah. narrated Namun, by M Media. Karena Wali Raja telah setuju, maka masalah ini selesai. Catat sumbangan Wali Raja sebesar 20.000 tel perak. Total 20.000 tel perak. Yang mulia, kapan saya pernah mengatakan itu? Aku ingat bahwa Wali Raja tahun lalu mempersembahkan kepada Ibu Suri sebuah layar mutiara dan perak yang berharga 30.000 tel untuk menyumbangkan hanya sedikit usaha bagi para korban bencana, menghabiskan hanya 20.000 tel perak. Wali Raja, Anda masih mencoba membuat alasan. Aku khawatir itu tidak masuk akal, bukan? Yang mulia, apa yang Anda katakan benar sekali. Kalau begitu, bagaimana dengan kalian para menteri lainnya? Ini, Wali Raja dan aku sepenuh hati bekerja demi kesejahteraan rakyat. Apakah kalian semua menteri berniat untuk menuai manfaat tanpa berkontribusi? Yang mulia, meskipun harta keluarga hamba sedikit, demi rakyat, hamba bersedia menyumbangkan 1.000 tel. Setiap sen adalah tanda niat baik. Tapi bagaimana aku ingat bahwa menteri terhormatku baru saja merenovasi kediaman lamanya tahun lalu. Yang mulia, hamba salah bicara. 10.000 tel. Menteri terhormatku memang pilar dinasti kita. Kami para menteri bersedia menyumbang. Datang lagi. Tuanku, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pinggiran kota. Sesuatu terjadi di pinggiran kota. Mohon bangun dengan cepat. Keributan apa ini? Kebakaran besar tiba-tiba terjadi di pinggiran kota. Itu tidak hanya membakar rumah-rumah kami yang sedang dibangun, tetapi juga menewaskan lebih dari selusin pengungsi. Ratusan orang terluka. Apa? Apa yang terjadi? Wali Raja memimpin anak buahnya bergegas menuju markas Jing Wei, mengatakan dia ingin menangkap Anda, tuanku, dan meminta pertanggungjawaban Anda. Siang, kegagalan dalam upaya bantuan bencana mengakibatkan banyak korban pengungsi. Saya diperintahkan untuk menangkap Anda. Jika Anda berani melawan, Anda akan dieksekusi di tempat. Aku secara pribadi ditunjuk oleh Yang Mulia sebagai komandan Jing Wei. Jika Yang Mulia ingin membunuhku, itu harus dengan persetujuan Yang Mulia. Apakah Anda pikir Yang Mulia masih bisa melindungi Anda? Pengawal, bawa dia pergi. Yang Mulia, kebakaran di pinggiran ibu kota mengakibatkan 18 kematian, mempengaruhi 28 rumah tangga sipil. Dengan korban tambahan, saya meminta Yang Mulia untuk menyelidiki dan menangani ini dengan serius. Memberikan penjelasan kepada rakyat kerajaan. Yang Mulia, hamba Anda pasti telah dituduh secara salah. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh sendiri. Pengawal, lepaskan ikatan Siang. Yang Mulia, daerah tempat kebakaran terjadi adalah tepat di mana para korban bencana berkumpul. Siang sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas bantuan bencana, memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Bagaimana mungkin dia dengan mudah lepas dari tanggung jawab? Yang Mulia, entah itu disengaja atau tidak disengaja, bagaimanapun juga begitu banyak korban bencana yang tewas atau terluka. Siang memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Hamba memohon Yang Mulia untuk menghukum Siang dengan berat. Masalahnya belum diselidiki secara menyeluruh.
Mengapa Anda begitu bersemangat untuk menghukum Siang? Apakah Anda mencoba menggunakan jabatan publik untuk menyelesaikan masalah pribadi? Pengawal, lepaskan ikatannya. Siang. Di dalam yurisdiksi yang Anda kelola, insiden besar seperti itu telah terjadi. Anda harus menyelidiki secara menyeluruh dan segera laporkan kembali. Hamba Anda mematuhi dekret. Yang Mulia, apakah Anda sengaja menunjukkan favoritisme? Yang Mulia sama sekali tidak. Yang Mulia, sebelumnya ketika Lord Zhu gagal dalam bantuan bencana, Anda menyuruhnya dipukuli sampai mati. Sekarang Siang telah gagal dalam tugasnya. Namun Anda tergesa-gesa mengabaikannya. Bagaimana rakyat di seluruh negeri bisa diyakinkan? Hamba memohon Yang Mulia untuk mencabut dekret Anda. Cabut dekret itu. Kalian semua, berlutut lagi. Saya Pangeran menerima mandat dari almarhum Kaisar untuk membantu Yang Mulia dalam pemerintahan. Jika Yang Mulia keras kepala dan bertindak sewenang-wenang, mengabaikan hukum, saya Pangeran sama sekali tidak akan mengizinkannya. Wali Raja menekan Yang Mulia seperti ini. Apakah kamu mencoba memberontak? Bajingan. Ini bukan tempat untuk Asim seperti Anda untuk berbicara. Siang. Siang. Wali Raja Anda berani memukul seseorang di hadapanku. Pelayan hina itu memprovokasi lebih dulu. Saya Pangeran hanya memberinya pelajaran. Siang. Siang, bagaimana keadaanmu? Panggil tabib kekaisaran. Cepat panggil tabib kekaisaran. Siang, bagaimana keadaanmu? Yang Mulia, Lord Xi, racun telah menyerang jantung. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya sekarang. Kau harus menyelamatkannya. Kau harus menyelamatkannya. Siang, apakah dia benar-benar tidak bisa diselamatkan? Melapor kepada Paduka, bahkan jika Hua Tua hidup hari ini, akan sulit untuk menyelamatkannya. Yang Mulia, Lord Xi telah meninggal dunia. Yang Mulia, berbagai kantor pemerintahan di ibu kota dipenuhi oleh rakyat jelata yang mencari keadilan. Petisi mengenai situasi bencana di seluruh wilayah menumpuk seperti gunung. Yang Mulia, bagaimana Anda berencana untuk menangani ini? Beras baru secara bertahap disimpan di The lumbung. film was translated and Harga biji-bijian narrated by akan segera N stabil. Media. Yang Mulia, Siang mengatakan sebelumnya bahwa hanya dalam 1 bulan situasinya akan stabil. Sekarang setengah waktu telah berlalu. Situasi bencana tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tetapi malah menyebabkan lebih banyak masalah. Jelas bahwa metode Siang tidak disarankan. Pedagang biji-bijian dari berbagai wilayah telah tiba di Jiangnan. Perlu menunggu panen di seluruh wilayah, dan situasi bencana akan teratasi. Bagaimana mungkin itu tidak disarankan? Jika itu disarankan, bagaimana bisa pinggiran ibu kota terbakar? Jika Yang Mulia bersikeras untuk mempercayai Siang, Anda hanya akan menjerumuskan rakyat ke dalam kesengsaraan yang mendalam. Siang baru saja meninggal. Namun Anda memfitnahnya seperti ini. Apa sebenarnya niat Anda? Aku Pangeran. Mengapa aku perlu memfitnah seorang Kasim belaka? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Yang Mulia, sejak Siang tiba, kesalahan yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi. Jika dia tidak berbicara begitu sembrono, mengapa begitu banyak orang meninggal di pinggiran ibu kota? Sekarang istana menghadapi perselisihan internal dan ancaman eksternal. Dengan konflik yang konstan. Karena Yang Mulia tidak dapat menemukan solusi, aku Pangeran harus mengambil alih. Wali Raja, apakah Anda mencoba memberontak? Yang Mulia, Wali Raja diamanatkan oleh wasiat mendiang Kaisar untuk membantu Anda. Bagaimana ini bisa disebut pemberontakan? Apakah Anda menyarankan bahwa mendiang Kaisar memilih orang yang salah? Kalian semua, berdasarkan titahku, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk membatalkan kebijakan Siang. Tidak ada seorang pun yang diizinkan. Panggil tabib kekaisaran. Paduka, bagaimana situasinya? Hamba bertanya kepada tabib kekaisaran. Yang Mulia diliputi amarah, ditambah dengan kekhawatiran yang berlebihan. Itulah sebabnya Yang Mulia muntah darah. Tabib kekaisaran berkata, Yang Mulia tidak boleh marah lagi.
Jika tidak, kalau tidak apa? Yang Mulia telah lemah sejak kecil. Jika amarah terus merusak tubuh, Yang Mulia tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Surga membantuku. Surga benar-benar membantuku. Makanlah anggur. Aku tidak akan makan. Kau harus makan lebih banyak. Kau memuntahkan begitu banyak darah. Kau perlu pulih dengan baik. Hal-hal itu. Aku sudah mempersiapkannya sebelumnya. Darah babi. Aku membodohi penjahat tua itu. Kau budak celaka. Kau penuh tipu muslihat. Kau membuatku khawatir tanpa alasan. Jika Yang Mulia sudah tahu sebelumnya, bagaimana kamu bisa tampil dengan begitu ketulusan dan emosi yang tulus? Bagaimana bisa penjahat tua itu mempercayainya? Sebelumnya, aku selalu merasa Yang Mulia tidak menyukaiku. Sekarang aku akhirnya tahu betapa pentingnya aku di hati Yang Mulia. Siang. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau harus tinggal bersamaku selamanya. Yang Mulia. Aku mempertaruhkan nyawaku untukmu di luar sana. Namun kalian berdua di sini, bermesraan. Putri, apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku baru saja mengupas anggur untukmu, menunggumu kembali? Itu lebih baik. Tidak sia-sia aku bekerja keras, berakting. Bagaimana keadaan penjahat tua itu sekarang? Dengan aku yang menanganinya, tentu saja tidak ada masalah. Lihat, mataku semua merah karena menangis. Terima kasih atas kerja kerasmu, Putri. Benar. Apalagi yang dikatakan penjahat tua itu. Benar, kepala pelayan itu memberiku merpati pos, mengatakan itu akan memudahkan aku untuk menghubungi mereka. Bagus. 2 hari dari sekarang, beritahu Raja Jinsi untuk berpura-pura menyerang Lingshan. Pada saat itu, penjahat tua itu pasti tidak akan bisa menahan diri dan datang ke sini untuk memaksa turun tahta. Aku telah menunggu hari ini, menunggu selama bertahun-tahun. Aku akhirnya bisa membunuh penjahat tua ini dengan tanganku sendiri. Hanya seorang lelaki tua yang tidak berharga. Adapun kalian berdua, mengapa bersusah payah seperti itu? Pura-pura mati, membakar api, mengorbankan dengan sia-sia. Begitu banyak orang tak bersalah. Mereka yang dibakar sampai mati, semuanya adalah narapidana hukuman mati di penjara kekaisaran. Mereka pantas mendapatkan hukuman mereka. Mereka pantas mati berkali-kali. Apa hubungannya dengan Yang Mulia? Mengapa kamu sangat membelanya? Apa salahnya aku mengatakan beberapa hal tentangnya? Aku melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukanmu. Aku bahkan belum minum seteguk air pun. Memintaku untuk berakting. Aku tidak melihatmu peduli padaku sebanyak ini. Saya adalah penguasa sebuah negara. Siang adalah orangku. Apa salahnya melindungiku? Dia juga pangeran selirku. Calon Raja Jinsi. Untuk duduk setara denganmu. Jinsi sudah menjadi milik Dacia selama ratusan tahun. Raja Jinsi hanyalah bawahanku. Bagaimana dia bisa mengklaim setara denganku? Aku melihatmu, seorang wanita yang menyamar sebagai pria yang bertindak sebagai kasar. Kau adalah lelucon terbesar. Kalian berdua cukup sudah. Kalian berdua benar-benar setia padaku. Aku tidak tega mengecewakan salah satu dari kalian. Jika itu mungkin, aku lebih suka membelah diriku menjadi 2. Jangan bicara omong kosong. Jangan bicara omong kosong. Kalian berdua sama-sama ku sayangi. Kalian berdua. Ketulusanku pada kalian disaksikan oleh matahari dan bulan. Jika ada setengah kebohongan pun, biar aku mati mengenaskan. Lihai bicara. Tepat. Karena kata-kata saja tidak cukup membuktikan. Maka aku harus menunjukkannya melalui tindakan. Ngomong-ngomong, kebahagiaan yang dibagi lebih baik daripada kesenangan seorang diri. 2 istri. Aku datang. Yang Mulia, kabar baik. Yang Mulia. Biarkan pangeran ini menebak. Apakah itu? Kaisar muda akan segera mati. Yang Mulia sungguh brilian. Kabar datang dari istana. Baginda telah muntah darah lagi. Dan telah jatuh koma. Bahkan obat pun tidak bisa diminum lagi. Bagus. Almarhum Kaisar, almarhum Kaisar. Jangan salahkan aku karena memotong garis keturunanmu. Itu putra baikmu yang menentangku. Laporan dari garis depan. Raja Jinsi memimpin serangan mendadak. Sudah merebut Lingshan dan 3 kota di sekitarnya. Tentara bergerak maju langsung menuju ibu kota. Bagus.
Putri muda mengirim surat, mengatakan bahwa selama kita mengendalikan segala sesuatu di istana kekaisaran dan mengirim kaisar muda itu keluar lagi, Jinsi akan mengizinkan kita untuk menandatangani kembali perjanjian damai. Baginda menyukai siang. Para pejabat istana sudah lama tidak puas. Sekarang dengan waktu yang tepat dan kondisi yang menguntungkan, inilah saat yang tepat bagi Yang Mulia untuk memulihkan ketertiban dan naik tahta. Beritahu Komandan Jin Wei untuk mengikutiku ke kediaman. Bagaimana keadaan Baginda? Hamba yang tua ini telah melakukan yang terbaik. Hamba yang tua ini merasa malu di hadapan mendiang kaisar. Hamba pantas mati 10.000 kali. Baginda. Para pejabat yang terhormat, Baginda mangkat terlalu cepat. Ini sungguh merupakan kemalangan bagi Dacia kita. Masalah yang paling mendesak sekarang, hamba menyarankan, seharusnya wali raja yang mewarisi tahta. Untuk menjadi kaisar, diam. Baginda tidak mementingkan diri sendiri. Masalah suksesi seharusnya diputuskan oleh orang yang tepat. Untuk naik tahta harus dipilih dari klan kekaisaran. Bagaimana wali raja bisa diizinkan seseorang dari marga yang berbeda untuk naik tahta? Kau. Putri Jinsi wali raja. Bagaimana kau bisa bersama seorang putri dari negara musuh? Bersama-sama. Aku mengerti sekarang. Kau berkolusi dengan Jinsi sejak lama. Berniat menggulingkan fondasi dinasti kita. Pernyataan itu salah. Baginda menyukai Kasim. Menyebabkan kekacauan di istana. Pangeran hanya mengikuti mandat langit. Meluruskan keadaan. Omong kosong. Bahkan jika Baginda bersalah. Tetapi wilayah ini masih merupakan wilayah Dacia. Bagaimana kita bisa membiarkan negara musuh menginjak-injak tanah kita? Dacia, sebuah bangsa yang megah, ditempa oleh pangeran ini bilah demi bilah, melalui pertempuran. Pangeran ini telah berpacu melintasi medan perang selama puluhan tahun. Tahta naga ini, tidak bisakah aku mendudukinya? Sebagai seorang pangeran, tugasmu adalah setia kepada negara. Itu adalah tugas mendasarmu. Tetapi kau didorong oleh ambisi pribadi, berkolusi dengan musuh asing. Tidakkah kau takut bahwa orang-orang di dunia akan memanggil ilmu seorang pengkhianat dan pemberontak? Benarkah begitu? Pengawal. Aku akan memberitahu kalian semua sesuatu. Jinsi dan pangeran ini sudah menandatangani kontrak. Mereka mendukungku sebagai raja baru. Jika kalian tunduk dengan patuh, pangeran ini menjamin kalian kemuliaan dan kekayaan seumur hidup, delusi dan tidak bertobat. Jangan salahkan aku, karena bersikap kejam. Dengan orang-orang tua ini, mengapa membuang kata-kata? Bunuh saja mereka. Panjang umur Baginda. Orang-orang lemah tak bertulang yang tidak berguna. Pengkhianat tua. Jika kau ingin membunuh-bunuh saja. Pejabat ini lebih baik mati daripada mematuhi. Hari ini aku akan menjadikanmu contoh. Pengawal, bawa dia pergi. Bunuh dia. Lepaskan. Pangeran ini memerintahkan kalian, tangkap dia dan bunuh dia. Apakah kalian pulih? Mereka tidak pulih. Hanya saja, mereka tidak akan mendengarkanmu. Pengawal, tangkap dia. Hashinai. Apa arti dari ini? Tidakkah kalian ingin membalas dendam pada siang? Apakah kau sudah membalas dendam? Siang pasti akan membalas dendam sendiri. Baginda. Baginda tidak terluka. Wali Raja, melihat bahwa kami dan Siang belum mati, apakah kau sangat kecewa? Kau jelas-jelas diracun. Bagaimana kau bisa berdiri di sini dalam keadaan baik-baik saja? Ini hanyalah sekadar rencana Xiao Sisi. Jika bukan karena ini, bagaimana kau bisa terperangkap di dalamnya? Pangeran, ini namanya menangkap kura-kura dalam tempayan. Rencana pangeran ini tanpa celah. Bagaimana mungkin kau bisa tahu? Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih dengan benar kepada pangeran.
Itu kau. Kau mengkhianatiku. Yang mulia, hamba hanya melakukannya untuk menyelamatkan hidup hamba. Hamba tidak punya pilihan selain melakukannya. Baginda, ini adalah dokumen-dokumen dari tahun-tahun ini antara Wali Raja dan Huyan dan berbagai menteri di istana. Surat-surat yang dipertukarkan selama persekongkolan rahasia mereka juga mengenai yang sebelumnya. Kebakaran besar di pinggiran ibu kota. Itu juga dilakukan oleh anak buah Wali Raja. Wali Raja berniat memberontak, berkolusi dengan musuh, dan melakukan pengkhianatan. Kami memiliki saksi dan bukti fisik. Mengapa kau tidak segera menyerah? Kaisar kecil, apakah kau pikir aku pangeran ini telah kalah begitu saja? Kingzhou, Garnisun di Siham, semuanya adalah pengikut kepercayaanku. Mereka diam-diam telah memimpin pasukan mereka dan sedang menuju langsung ke ibu kota. Jika kau berani menyentuhku hari ini, besok mereka akan memandikan ibu kota dengan darat. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kau merencanakan pengkhianatan. Jadi bagaimana mungkin aku tidak bersiap? Apel, melapor kepada Baginda. Hamba yang rendah hati ini untungnya telah memenuhi tugas hamba. Hamba telah mengambil kedua pengkhianat itu dan memenggal kepala mereka. Pasukan pemberontak yang tersisa semuanya telah ditangkap dan menunggu perintah Baginda. Ini tidak mungkin. Lingshan yang sepel, komando garnisun kecil. Bagaimana mungkin bisa melawan Kingzhou? Dengan senjata api yang dikembangkan oleh Menteri Si dan ranjau darat, lupakan satu Kingzhou. Bahkan jika 8 atau 10 lagi datang, mereka tidak akan cocok untuk administrasi militer. Dulu Siang bertarung melawan 300 orang sendirian dan menghancurkan pasukan Huyan yang berjumlah lebih dari 300 orang. Sekelompok orang rakus yang tidak berguna ini, apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Ternyata ada di dunia ini senjata ilahi dan alat tajam seperti itu. Menteri Si, sungguh bijaksana dan berani. Kesalahanku sebagai raja adalah saat itu karena tidak membunuhmu penjahat anjing ini yang menyebabkan bencana besar hari ini. Yang mulia, orang yang bisa mengalahkanku belum lahir. Kamu tidak perlu merasa malu. Baginda, Baginda, Baginda ampuni hidup hamba. Itu semua Wali Raja yang memaksa hamba. Baginda, Baginda, Baginda. Pergi. Hamba memohon, selamatkan hamba, selamatkan aku. Jika kamu tahu ini lebih awal, mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan saat itu? Tangkap para pejabat pemberontak dan pengkhianat ini dan lemparkan mereka ke penjara kekaisaran. Menunggu Yang Mulia tidak tahan ini. Maka itu jatuh pada kita. Untuk melayani Tuan Si, kami akan melayani Tuan Si.